Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Berikan hati, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Perkenankan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk membawa puji-pujian kami, jamah setiap hati kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang susah Kau hidupkan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Alam semesta lukiskan kebesaran-Mu ya Tuhan.
Kau Allah yang layak akan sembah dan alam semesta
Inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Kami mau memberikan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Betapa besar pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah sebaik Engkau. Maka dari itu Tuhan, hari ini inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Layakkan kami senantiasa. Biarlah kami terus berpegang kepada Engkau. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, kami tetap membawa diri kami untuk berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bukan memimpin diri kami sendiri, namun kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami tetap berpegang kepada Engkau ya Bapa. Ya Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kebenaran firman-Mu yang mampu menerangi setiap jalan kami. Kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami kuat. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah sumber kedamaian, Engkau Allah sumber segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, untuk menerangi setiap hati kami, sehingga kami tidak goyah, namun kami tetap berfokus pada Engkau, yaitu Allah yang kami sembah. Kami berdoa ucap syukur, menyerahkan hamba-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan, hikmat-Mu mengalir bagi hamba-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu dan para jemaat-jemaat yang ada, untuk setiap kami membuka hati kami dan melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami bukan mau mendengar saja, namun kami mau menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Engkau melalui puji dan sembah. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Karena hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Kami bersyukur oleh karena firman Tuhan yang memberi kekuatan, pembebasan dan kemenangan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi para pemirsa yang ada di depan layar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan amin bersama-sama. Amin. Selamat pagi saudaraku. Kembali pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, kita boleh mengikuti tayangan online. Bagi saudara yang sudah beribadah secara offline, bersyukur. Dan kami pun yang ada di tempat ini, kami semua bersyukur sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita, bagi setiap saudara yang melihat tayangan ini. Sungguh firman Tuhan ini yang menghibur kita di saat-saat kita sedang merasakan kepenatan, saat kita sedang mengalami himpitan-himpitan, di saat kita sedang mengalami penindasan-penindasan. Tetapi bersyukur masih ada firman Tuhan. Saudaraku, untuk hidup mengikuti firman Tuhan memang tidaklah mudah. Tidaklah mudah, ya. Karena firman Tuhan mengatakan kamu akan menderita hidup di dalam dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini sebuah anugerah, saudara. Sebuah anugerah Tuhan yang besar. Saudara, jikalau kita boleh melihat bahwa bulan-bulan ini adalah bulan bertemakan greater victory, ya, kemenangan yang jauh lebih besar. Dan bulan ini juga bersamaan dengan hari peringatan tanggal 17 Agustus, di mana kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang telah bebas dari penjajah. Namun apakah
kebebasan itu benar-benar sudah membebaskan kita semua? Nyatanya masih ada. Masih ada apa? Masih ada gangguan-gangguan, ya. Masih ada penindasan-penindasan, masih ada kesulitan-kesulitan. Dan masih ada narkoba, masih ada ya pembunuhan-pembunuhan dan terus silih berganti. Hal ini tidak akan pernah selesai karena memang ini firman Tuhan. Hidup di dunia ini kita akan mengalami melewati penderitaan demi penderitaan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan jikalau Anda masih bisa mendengar firman Tuhan pagi hari ini, berarti ini adalah sebuah kemurahan yang besar. Katakan amin, saudara. Ya, kemurahan yang besar. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu, bagaimana ia keluar dari Mesir, saudaraku, Tuhan izinkan supaya bangsa Israel mengalami proses demi proses. Bangsa Israel mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi apakah membiarkan begitu saja Allah? Tidak, saudara. Allah tetap memperhatikan umatnya. Allah tetap memperhatikan bangsa Israel sekalipun di dalam penindasan. Selama 430 tahun kurang lebih bangsa Israel tinggal di Mesir, saudara. Nah, pada zaman Firaun, Yusuf dipercaya menjadi orang kedua dalam pemerintahan Mesir. Namun setelah Yusuf mati dan kemudian pemerintahan Firaun diganti oleh Firaun yang lainnya. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel hidup di Mesir selama 430 tahun, itu bukanlah waktu yang pendek, saudara. 430 tahun kurang lebih, itu waktu yang cukup panjang. Sehingga Israel tentu mereka berkembang biak, mereka beranak pinak, semakin banyak dan semakin banyak. Dan pemerintahan Mesir tentu pengganti dari Firaun lainnya, ini akan merasa takut. Ya, takut kalau bangsa Israel nanti akan menduduki tanah Mesir, dan muncullah kemudian raja Firaun yang lainnya mulai menekan bangsa Israel. Bangsa Israel mulai dianiaya, dijadikan budak. Apakah bangsa Israel tahan menghadapi hal ini? Di antara tahan dan tidak tahan. Bagaimana mereka harus hidup ya, di rantau orang, di tanah orang, di negeri orang. Mau tidak mau harus dihadapi. Tekanan demi tekanan, lama-lama bangsa Israel nggak kuat, saudara. Dia berteriak kepada Allah. Umat Israel berteriak, tolong Tuhan, tolong aku, tolong aku. Saudaraku, Allah tidak tinggal diam. Allah mendengar jeritan bangsa Israel ketika mengalami aniaya oleh pemerintahan Mesir. Dan Allah melihat Musa. Allah melihat Musa bahwa Musa sanggup untuk menjadi seorang pemimpin agar bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, hal ini sungguh sangat ironis sekali. Ya. Sangat ironis sekali, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mengingat bangsa Israel ditekan dan dianiaya, kita mengingat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang menderita di tengah tekanan-tekanan. Mengalami tekanan bangsa Israel menggambarkan kepada setiap kita, saudara. Hidup di dunia ini gak ada yang enak, saudara. Hidup di dunia ini merana, bahkan pemerintahan pun merana.
Seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini sedang merana karena sedang terpapar dengan ngurusi COVID-19, saudara. Jadi kapan kita itu bisa hidup bahagia? Nanti kalau kita pulang ke surga, saudara, ya, kita tetap terus bertahan untuk kita menuju sampai surga yang mulia. Nah, namun saudara jangan berhenti dan putus asa, karena Allah kita adalah Allah perencana, Allah yang merencanakan. Dia adalah Allah perjanjian, Allah yang berjanji, dan setiap janji Allah, setiap rencana Allah, Dia mampu untuk menyelesaikan. Walaupun kelihatannya nggak mungkin, kelihatannya mustahil, tetapi percaya bahwa Allah sang perencana itu mampu untuk menyelesaikan sampai rencananya itu selesai. Sungguh luar biasa, saudara. Allah kita luar biasa, dan Dia membiarkan setiap kejadian demi kejadian itu Dia biarkan, Allah biarkan agar proses yang manusia alami, proses yang bangsa Israel alami, seperti apa yang kita alami, itu akan membuahkan, menghasilkan sebuah iman sampai tanah perjanjian. Nah, saudaraku, dari tempat inilah demikian juga, ya, kapan kita memulai hidup beriman kepada Tuhan? Itu pilihan saudara. Saudara pilih percaya atau saudara menolak. Allah mengetengahkan pembebasan umat Israel di dalam perjalanannya. Sungguh luar biasa. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka tanpa senjata. Mereka bisa menyeberangi laut Kalsom, laut terbelah. Sungguh apakah perbuatan Allah indah ajaib ketika mereka berjalan di padang pasir, di padang gurun. Saudaraku, Allah kirim tiang awan dan tiang api supaya mereka tidak kepanasan dan mereka tidak kedinginan. Saudaraku, sungguh sangat luar biasa. Dan hal ini, saudaraku, Allah berjanji. Allah berjanji kepada bangsa Israel. Dan Dia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara, pada zaman dahulu itu ada 7 hari raya Israel yang selalu dirayakan. Dan pada hari yang pertama yaitu hari raya Paskah. Dan hari yang kedua hari raya tidak beragi, roti tidak beragi. Hari yang ketiga hari raya buah sulung. Dan kemudian hari berikutnya, hari yang keempat, hari raya Pentakosta. Dan yang kelima hari raya Nafiri. Yang keenam hari raya pendamaian besar. Yang ketujuh hari raya Pondok Daun. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Hari raya Pondok Daun. Akan ada satu, ya, satu berpulangnya, ya, umat yang besar Israel, ya, kembali ke tanah Mesir, ke tanah Israel. Saudaraku, mereka bebas dari perbudakan. Dan Paskah, hari raya Paskah, inilah sebagai hari raya pembuka orang Israel. Ini menggambarkan kelepasan dari musuh terbesar pemerintahan Mesir. Di dalam Imamat 23 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Allah sang perencana telah menjanjikan, dan planning Allah itu tepat.
Dia menetapkan persis tanggal dan waktunya di petang senja sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, ketika Israel mengalami hal-hal kesulitan-kesulitan, Israel tetap ada di dalam perlindungan Allah. Karena itu setiap hukum bicara, Allah selalu mengingatkan kepada bangsa Israel. Ya. Ingatkah pada waktu engkau keluar dari Mesir, bukankah tangan Tuhan yang menolong engkau? Ya. Hal ini mengingatkan juga kepada kita, berpusatkan kepada salib. Saudaraku, kalau kita tidak berpusat kepada salib, saudara akan tidak tahan untuk menghadapi dunia ini. Saudara tidak tahan untuk menghadapi penderitaan di dunia ini. Penindasan demi penindasan, kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan. Saudara lihat saat-saat ini banyak orang yang ketakutan karena pandemi. Yang saat ini belum selesai. Semua orang ketakutan karena musuh kita tidak kelihatan. Namun bagi engkau, bagi saudara-saudara yang mengandalkan Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan, Dia akan melindungi engkau. Seperti Allah melindungi bangsa Israel keluar dari Mesir. Betapa dahsyat kuasa penebusan Allah. Saudaraku, jika Allah berjanji, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Janjinya terus sampai selesai. Jika pada zaman hukum Taurat, saudara, darah binatang itu bisa membebaskan umat dari penindasan-penindasan dosa, apalagi darah Kristus, saudara. Darah Kristus sanggup untuk membebaskan setiap dosa-dosa saudara. Oleh karena itu, Paskah pada zaman dahulu, pada zaman hukum Taurat perjanjian lama, itu Israel menyembelih domba dan darahnya dioleskan ketiga tiang agar mereka terluput dari serangan, dari ancaman Mesir. Saudaraku, Allah melihat hal ini. Allah harus turun ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia yang kudus. Dan dalam kasat mata Yohanes melihat, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudaraku, bukti ini bukan lagi bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi pernyataan Allah melalui Yesus Kristus kepada Yohanes, Dialah sebagai korban sembelihan domba. Dia sebagai substitusi, Dia sebagai pengganti dan menghapus dosa manusia. Sungguh kuasa darah Kristus itu sungguh besar dan luar biasa. Nah, sekarang tergantung bagaimana saudara ketika melihat, saudara mendengar, saudara menyaksikan. Saudara percaya atau tidak, itu ada di pilihan Anda sendiri. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa anak domba yang dimaksud itu adalah sebuah kenyataan. Kalau dulu hukum Taurat itu domba sebagai korban sembelihan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun ketika Yesus hadir di dunia, Dia Allah yang menjelma menjadi manusia, jelas-jelas Dia adalah kenyataan. Dia adalah realita. Ya, saudara lihat, berarti di dalam perjanjian lama itu merupakan sebuah bayangan, ya. Namun Yesus Kristus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi justru
kehadiran Allah menjelma menjadi manusia sebagai manusia Yesus Kristus itu sebagai pelengkap, meneguhkan, bukan meniadakan hukum Taurat, tapi melengkapi dan menggenapi. Saudara, banyak orang percaya tapi tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara, Yesus Kristus adalah yang diurapi. Diurapi itu mempunyai sebuah otoritas. Saudara percaya, kalau saudara percaya, saudara akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Dia yang punya otoritas, yang punya kuasa. Taruh otoritas itu di dalam hidupmu. Ya. Jika Anda percaya, jika saudara percaya bahwa Yesus itu memiliki otoritas, taruh otoritas itu di dalam hidupmu sebagai prioritas. Ya. Jika saudara memprioritaskan Tuhan sebagai otoritas hidupmu, saudara akan menerima kualitas iman. Saudaraku, di dalam Galatia 4 ayat 4-6, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara perhatikan kata setelah genap waktunya. Nah, ini kembali kepada planning Allah awal merencanakan ciptaannya. Tepat, planningnya tepat di saat dunia itu mengalami sebuah kejahatan yang sedang memuncak. Dan disitulah ketika kegelapan dunia ini datang, Allah turun ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia, Yesus. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Yesus juga takluk. Ya. Yesus juga taat menjalani hukum Taurat. Bahkan umur 8 tahun, Yesus pun disunat. Bukankah ini menggambarkan, melukiskan sebuah ketaatan? Dia taat hukum Taurat. Dia hadir di Nazaret. Ya. Nazaret itu sebuah tempat yang gelap, di sana banyak pelacuran-pelacuran sehingga banyak ada yang mereka transit di situ. Ya. Saudara, tempat ini tempat dosa. Ingat, kematian Tuhan sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Para imam-imam ingin menunda kematian Yesus untuk disalibkan, tetapi karena Allah berdaulat, Allah memiliki otoritas, tidak ada seorang pun, tidak ada manusia yang bisa mencegah kemauan Allah. Rencana Allah tepat pada waktunya di hari Paskah. Saudara, penebusan ini adalah sebuah rencana. Sejak awal dunia ini dijadikan. Rencana penebusan ini adalah rencana sebelum dunia dijadikan. Hari pengutusannya di waktu petang, gelap. Dunia sedang gelap. Ya. 1 Petrus 1 ayat 20, demikian firman Tuhan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Saudaraku, Yesus sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah menjelma menjadi manusia. Manusia Yesus. Dia sebagai juru selamat yang sanggup menebus pelanggaran-pelanggaran. Sanggup menebus dosa-dosa saudara. Sanggup membebaskan penindasan-penindasan karena dosa.
Dan sukacita ini dimulai dari pembebasan. Jika saudara percaya kepada Yesus sebagai substitusi, sebagai pengganti korban anak domba yang disembelih, sebagai korban penebusan dosa manusia, saudaraku, saudara akan diperbarui hidupmu. Saudara akan dihapus dosamu. Saudara akan dimerdekakan. Saudara akan mengalami kedamaian. Mari kita perbarui spirit kita. Ya, supaya spirit kita, iman kita ini semakin menanjak, semakin menanjak, semakin menanjak, semakin menanjak. Sebab darah Yesus adalah darah yang sanggup untuk mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran saudara. Sukacita akan saudara alami, kemenangan akan saudara alami, dan hidup kekal akan saudara terima. Karena itu jadikan Tuhan sebagai juru selamat saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan, ya, kita akan mengkoreksi diri kita masing-masing, dan kita akan berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah memberi pencerahan bagi kami, firman-Mu sebagai penghiburan buat kami, kekuatan untuk kami dan setiap para pemirsa yang ada di depan layar ini. Kami percaya Tuhan ada proses hidup, ada masanya kita akan menerima sukacita kemenangan, sukacita pembebasan dan sukacita kemerdekaan. Dan setiap orang yang percaya kepada darah-Mu, Tuhan, mereka akan mengalami kelepasan hidup yang baru. Kami yakin Tuhan, kuasa darah-Mu itu yang membebaskan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami akan bersama-sama dengan para pemirsa yang ada di depan layar ini untuk mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai lagu penutup.